pemirsa dimanapun berada, semoga selalu diberikan kesehatan dan barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Pada malam hari ini, Kamis 19 November 2020, tim Pawang Hantu TPA akan mengupas di mana kejadian kemarin lusa, tepatnya di Kota Malang, Jawa Timur, itu ada gerbong berjalan tanpa ada lokomotifnya atau kepala kereta apinya. Itu bisa berjalan sendirinya dari stasiun Kota Baru sampai stasiun lama. Dengan malam ini dengan Mas Nanang dan saya Mas Sudres beserta kameramen dan Romo Riyadi akan mengupas, pemirsa, kejadian apa sebenarnya yang terjadi gerbong itu berjalan dengan sendirinya. Mari kita mendengarkan penjelasan dari Romo Riyadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Romo Riyadi akan membahas tentang kejadian yaitu gerbong kereta api jalan dengan sendirinya tanpa ada lokomotif. Maka saya akan membahas permasalahan ini. Jadi begini, apa yang terjadi di Malang itu memang sangat luar biasa, yaitu kejadian-kejadian yang yang tidak masuk akal, tapi itu pun juga dikatakan misteri ya. Kejadian ini ialah ada sangkut pautnya dengan Demit Pedut yang kemarin sudah saya utarakan ya. Makanya Demit Pedut inilah ya, ini salah satunya yang bisa menjalankan gerbong tanpa ada lokomotifnya. Karena Demit Pedut inilah ya, ini salah satu makhluk dan makhluk yang lain. Saya mengatakan hal tersebut karena satu, itu makhluk setan, dan yang kedua itu makhluk arwah. Ya, arwah orang-orang yang pada waktu itu meninggal secara secara tidak sempurna, yaitu yang dikatakan tertabrak atau gimana ya. Ya mungkin saja dalam perawatan orang-orang yang tertabrak itu mungkin kurang sempurna atau gimana gitu. Nah disitulah ya, makanya terjadi namanya pedut. Nah pedut-pedut inilah dia mempunyai kekuatan yang sangat luar biasa, karena ini sudah berkamuflase atau mungkin bisa dikatakan sudah menyatu daripada diri setan dan pada diri rohnya itu ya. Itu kalau kata bahasa Jawanya itu mancing ya, biar mancing ini diantara setan dan roh. Nah inilah yang bisa terjadi, yang kemarin ada kereta yang di Malang itu dia berjalan tanpa ada lokomotif. Tapi harus diketahui juga ya,
masalah beduk ini memang sangat luar biasa. Jadi tidak terjadi pada di Malang, itu pun bisa terjadi di mana-mana. Itu mulai tahun 1963. Inilah adanya beduk itu tahun 63. Jadi beduk ini saya rasa tidak bisa dianggap enteng atau mungkin tidak mudah untuk dilihat, apalagi dilihat dengan kasat mata atau kasat bener apa mata sungguhan. Itu tidak ada penampakan. Jadi beduk memang tidak ada penampakan. Jadi beduk ini sangat berbahaya sekali. Yang kemarin sudah saya utarakan bahwa beduk inilah yang sering membawa banyak korbannya. Korbannya itu tidak sedikit, banyak sekali. Kadang sampai 10, 5, 12 orang, sampai 15 orang. Nah, disitulah dampaknya beduk itu ya. Makanya kalau sudah ada tanda-tanda seperti itu ya, marilah kita semua berdoa, teman-teman, sobat-sobat, atau mungkin pemirsa, sebelum berangkat memakai kendaraan, itu harus berdoa dulu supaya apa? Nantinya kita bisa selamat. Jadi Buddha selamat, boleh pun ya juga selamat. Itu sangat penting lagi ya. Seperti apa itu loh? Doanya seperti apa sebelum? Doanya begini ya. Tapi pertama kita harus tahu, kita pada waktu berangkat bekerja itu harus tahu harinya, hari apa itu ya. Nah setelah kita sudah tahu harinya itu hari apa, kita berdoa ya secara agamanya masing-masing ya. Begini ceritanya, doanya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Buddha selamat, mulia selamat, 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 kersane Allah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Insya Allah ya. Jadi kita berangkat maupun kita sudah pulang ya, insya Allah semua selamat, tidak akan terjadi apa-apa. Karena sebelumnya kita sudah sudah membentengi ya, dengan membentengi dengan doa-doa tadi adalah benteng kekuatan ya. Makanya kalau kita sudah menghadapi jin yang tidak bisa dilihat gitu, contohnya kalau demi beduk tadi itu memang sangat susah sekali. Dan keberadaan beduk itu ya juga tidak bisa ya dilihat atau mungkin diteropong atau mungkin dicari, itu tidak bisa. Beduk ini bisa di mana-mana bisa terjadi. Makanya antisipasinya kita harus berdoa. Nah, Romo Riyadi ini kalau sudah kejadian-kejadian seperti itu sebetulnya bisa dinetralkan. Bisa dinetralkan itu dari penetralan dari ini yang pernah terjadi kecelakaan. Iya. Suatu Jadi lokasi ya. Masalah penetralan ini harusnya memang tempat-tempat yang sudah terjadi. Nah, tempat-tempat yang sudah terjadi inilah nanti bisa ada penetralan ya. Tapi penetralan pun tidak cukup ya. Itu harus ada ruatan. Jadi ruatan ini istilahnya ini memisahkan ya di antara makhluk dan makhluk ya. Jadi makhluk setan dengan makhluk roh manusia itu awalnya kan menjadikan satu, menjadikan beduk gitu. Nah itu secara diruat itu dia bisa memisah. Bisa dipisahkan. Ya bisa memisah atau mungkin dipisahkan ya. Jadi yang makhluk dari manusia ini dia akan kembali ke tempatnya ya. Asalnya ya asalnya kan ya di alam kubur kan ya. Nah setannya tetap di asalnya. Nah biasanya setan tuh asalnya tuh gimana, terus cara kerjanya gimana, dia akan kembali kepada posisinya masing-masing. Itu kalau dilihat dari beduk ya. Tapi kalau tidak ada pemisahan atau mungkin tidak ada ruatan, mungkin selalu begitu, selalu mengganggu. Jadi mengganggunya itu bermacam-macam. Kadang-kadang bis itu nggak tahu di depannya ada apa nggak tahu. Tapi cuma tampaknya itu kelihatan itu kan kosong.
setelah menyalip ternyata apa, di depannya ada truk. Nah itu, nah contohnya sama juga sama kendaraan sepeda motor ya, mau nyalip seakan-akan depannya kosong, tapi nggak tahunya begitu kita nyalip dapat separuh, di depan sudah ada mobil. Nah disitulah ini cara kerja pedut ya, jadi sangat harus hati-hati ya, ini harus hati-hati. Terus lagi kayak bis, kayak truk ya, kadang-kadang itu dia bisa masuk jurang ya, bisa masuk kali, atau mungkin bisa masuk ke alas, atau mungkin bisa masuk ke ini, ke hutan, atau mungkin masuk di kuburan. Nah ini termasuk perilaku ya, cara kerja pedut ya. Nah, makanya kalau dipikir secara nalar otomatis ya itu susah gitu ya. Kenapa ya? Kendaraan kok bisa masuk di tengah kuburan, padahal kuburan itu kan tidak ada jalannya pun kan setapak kan gitu ya. Jadi kok jalan besar kan tidak ada kan, yang kecil ya. Nah disitulah pedut, kehebatan pedut itu di situ ya. Makanya pedut ini tidak bisa diprediksi kapan terjadi dan kapan terjadi, dimanapun bisa terjadi. Nah ini pedut ini ya. Jadi pedut tidak bisa dikatakan setan, pedut tidak bisa dikatakan roh manusia, tidak bisa, karena ini sudah mau bersatu, akhirnya dia mendapatkan posisi yang sangat kuat sekali. Makanya dengan cara apapun ya itu memang susah. Jadi satu gitu ya, itu harus pemisahan ya. Pemisahan barulah itu selesai. Makanya Romo Riyadi ini mau survei ya. Survei ini pedut itu keberadaannya di mana saja yang sudah terjadi ya. Pedut ini di mana saja yang sudah terjadi. Maksudnya terjadi ini termasuk orang meninggal ya. Jadi kalau orang nggak meninggal nggak terjadi, mungkin tabrakan biasa. Yang tabrakan langsung meninggal. Nah ini nanti akan saya telusuri ya. Saya akan berjuang penelusuran dan penetralan. Nah, tetapi nantinya kalau memang pedut itu sangat banyak sekali di situ. Jadi berarti ini selalu untuk menyelesaikan permasalahan pedut untuk dinetralkan. Iya. Tujuannya kan nanti di kemudian hari tidak akan terjadi di tempat itu lagi. Iya bisa. Jadi adanya pedut ini berarti sudah menandakan itu sudah terjadi kecelakaan sampai meninggal. Nah nantinya bisa saya pisahkan, ya maksudnya dinetralkan atau mungkin bisa dikatakan nanti ruatan ya. Insya Allah apa yang pernah terjadi di situ tidak akan terjadi kembali. Nah di situ letaknya. Makanya hati-hati yang betul. Memang di tempat situ kalau misalkan tidak dinetralkan secepatnya, mungkin suatu saat mungkin bisa akan terjadi lagi di tempat situ. Memang betul. Jadi pada waktu kecelakaan tersebut itu keberadaannya itu di mana ya? Ini mungkin bisa terjadi kembali di tempat itu lagi. Ya? Di tempat yang sama. Itu pun di mana-mana ya. Semua yang terjadi di mana-mana bisa terjadi kembali. Gitu. Kalau memang nanti tidak diruat. Ya. Itu pedutnya di situ. Ya. Makanya Romo Riyadi saya akan berjuang supaya nanti supaya kecelakaan ini makin berkurang ya. Jadi saya juga merasa iba juga, sekarang ini banyak kecelakaan di mana-mana pun banyak kecelakaan. Saya akan berjuang dan saya akan menetralkan dan saya akan meruatnya. Ada jawaban lagi? Ya untuk sementara ini mungkin pemirsa juga tahu dan mengerti penjelasan Romo Riyadi pada malam hari ini ya. Mungkin ada ulasan lagi Romo yang mungkin bisa spesifik lagi untuk pemirsa bisa jelas. Ya, tapi yang jelas untuk antisipasinya sekarang ini saya sudah pesan, kemarin sudah saya pesan juga kalau berangkat gitu pun dimanapun ya, berangkat ke pasar, berangkat kemanapun, tapi kalau pakai kendaraan itu harus berdoa dulu supaya nantinya dia selamat. Itu antisipasinya.
Nah, tapi kalau untuk penetralan ini memang jangkanya agak panjang ya, kan perlu apa ya, waktu yang penting itu ya. Nah nanti saya akan survei di mana yang terjadi. Jadi surveinya gini ya, surveinya saya itu tidak pernah melihat ini terjadi seperti ini, enggak. Saya di situ akan mengetahui mana yang telah terjadi kecelakaan. Ya. Tapi kalau memang tidak ada terjadi kecelakaan sampai meninggal, mungkin saya nggak tahu. Saya ini memang kecelakaan ini memang sudah pernah terjadi. Saya sendiri juga nggak tahu. Tapi dilihat dari apa ya, dari energinya ya, saya tahu persis. Nanti bisa, sama saya survei ya, di mana oh ini ada ini. Harus tanya kepada orang terdekat, mungkin tanya apa dulu pernah ada seperti ini. Nah ini nanti akan saya tunjukkan kepada pemirsa. Jadi bahasan ini ya, ini bahasan yang apa ya, tujuan yang baik gitu ya. Jadi bukan main-main ya, ini tujuan yang baik saya ini ya, untuk mengetahui hal seperti itu. Jadi kayak sejenis mobil atau jenis bis gitu ya, itu katakan tahu pernah berbenturan atau pernah itu termasuk di situ juga ada teracak, apalagi yang kemarin yang kereta api ya. Makanya kalau memang kendaraannya itu memang masih ada ya, itu nanti teracaknya bisa saya hapus ya, jadi bukan ruwet. Kalau masalah ruwet ini kan posisinya di jalan, orang yang meninggal di jalan ya itu harus diruwet. Tapi kalau di kendaraan itu cukup dicuci bersih ya, insya Allah sudah bebas. Tapi jalannya yang pernah bertabrakan meninggal di situ, jalannya harus diruat. Yang posisinya tepat persis kecelakaan meninggal itu harus diruat, dinetralkan ini ya. Nanti supaya apa? Tidak terulang kembali. Jawaban nggak ada ya. Jadi ini bahasan kami kepada pemirsa, adik-adik, sahabat-sahabat sekalian. Ini adalah salah satu yaitu wawasan. Nantinya kita akan sambung kembali, bisa ketemu sama Romo, soal mama nanti kurang jelas bisa bersambung melalui telepon saya. Apa sih nanti saya jawab ya di situ. Sekarang sudah cukup bahasan ini, saya mohon diri, saya berpamitan kepada pemirsa, sobat-sobat dan saudara-saudara kita. Sekian, terima kasih. Bahasan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pemirsa telah mengikuti channel Teba Timbawang Hantu pada malam hari ini. Kami selaku tim juga mengucapkan banyak-banyak terima kasih dan minta maaf sebesarnya, apalagi barangkali ada perkataan dan kata yang tidak berkenan di pemirsa semuanya. Kami mohon maaf dan kami akhiri juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.